Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang analisis keamanan jaringan pada fasilitas internet atau Wi-Fi terhadap serangan paket sniffing. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Vivareza dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan slide pertama atau langkah pertama yaitu instalasi software NetTumbler pada Windows 7. Langkah pertama yaitu instalasi software dengan cara double klik pada file NetTumbler yang sudah di-download dan mengikuti perintah selanjutnya seperti instalasi aplikasi pada umumnya dan tunggu sampai instalasi selesai. Setelah itu terlihat pada slide ini, di sini ada bagian konfigurasi device network yang terhubung dengan laptop pada NetTumbler dengan cara mengklik pilihan atau menu device seperti slide atau gambar di slide ini. Setelah melihat bagian device, ternyata device network adapter yang terhubung dengan laptop penulis tidak support karena software NetTumbler hanya dapat berjalan sempurna pada Windows XP dan tidak dapat berjalan sempurna pada Windows 7. Kemudian kami menggantinya dengan software Insider sebagai alternatif software NetTumbler untuk Windows 7. Dan inilah tampilan dari aplikasi atau software Insider pada Windows 7. Selanjutnya yaitu instalasi software Ethercap pada Ubuntu 11.10. Pertama yaitu update index pack terlebih dahulu melalui terminal dengan perintah sudo spasi apt strip get spasi update. Kemudian install pack dengan perintah sudo spasi apt strip get spasi install spasi ethercap strip gtk. Dan tampilan software ethercap seperti slide berikut atau seperti gambar di slide ini. Langkah berikutnya yaitu men-setting file ether.configurasi atau .conf dengan perintah sudo spasi gedit /etc/ether.configurasi. Kemudian ubah isi dari file ether.configurasi untuk mengkonfigurasi software Ethercap agar dapat berjalan dengan baik pada koneksi aman SSL. Nah, pada slide inilah tampilan konfigurasi file ether.conf. Konfigurasi Ethercap yang bertujuan agar dapat menjalankan tugas sebagai software penyerang dengan bersih atau tidak diketahui user lain dengan mengubah bagian priv menjadi 0 seperti pada slide ini. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari analisis keamanan jaringan pada fasilitas internet atau Wi-Fi terhadap serangan paket sniffing. Yaitu sekarang saya akan menjelaskan tempat atau lokasi penyerangan di ruangan PT Angkasa Pura 1 Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo Surakarta. Yang pertama, ruang 1. Ruang 1 itu terdapat karyawan pelayanan bandara, asisten manajemen pelayanan bandara, dan asisten manajemen keselamatan dan keamanan. Nah, di ruangan 2 ini terdapat karyawan administrasi keuangan, kasir dan asisten manajemen akuntansi, dan anggaran. Terus ruangan ketiga dan keempat terdapat ruangan karyawan tata usaha, asisten manajemen, kebendaharaan, dan PKBL
asisten manajemen personalia atau umum, asisten manajemen komersial, dan pengembangan usaha. Ruangan kelima terdapat ruangan manajemen keuangan, komersial, personalia, atau umum. Ruangan keenam terdapat ruangan manajemen operasi atau teknik. Ruangan ketujuh terdapat ruangan karyawan, asisten manajemen operasi lalu lintas, penerbangan, dan asisten manajemen teknik umum dan peralatan. Nah, di sini ruangan ke-8. Ruangan ke-8 ini ruangan rapat yang menulis ruangan rapat ya, untuk penelitian ini. Di dalam tersebut terdapat switch dan modem ADSL provider. Nah, inilah lokasi penyerangan yang diizinkan pada gedung telekomunikasi dan negosiasi dari PT Angkasa Pura I Bandara Udara Internasional Adi Sumarmo Surakarta. Nah, di ruang pertama ini terdapat adalah ruang server, ruangan kedua adalah ruang karyawan elektronika dan listrik, ruang ketiga ini adalah ruangan asisten manajemen elektronika dan listrik, ruang keempat ini adalah ruang server. Nah, di ruang 5 ini adalah ruang monitoring jaringan komputer yang menulis gunakan sebagai tempat penelitian. Nah, di sini kami membuat penelitian di ruang 5 ini. Nah, di ruang 6 ini adalah gudang. Nah, ini adalah tampilan software Ethercap pada WiFi dan jaringan kabel. Yaitu langkah-langkahnya yaitu pertama penulisan menghidupkan software Ethercap melalui terminal dengan perintah pagar sudo Ethercap, yaitu terdapat pada gambar di slide nomor 4. Terus kemudian langkah kedua, klik pada toolbar menu sniff, pilih Initiate Sniffing. Lalu pilih device N1, Ethernet 1. Terus device WiFi agar dapat berjalan pada jaringan WiFi. Terus pilih device Ethernet 0, yaitu device LAN card agar dapat berjalan pada jaringan nirkabel. Nah, itulah hasil tampilan software Ethercap yang sudah berjalan atau masuk pada jaringan WiFi. Terdapat beberapa info yaitu IP address, penyerangan yang terdapat pada jaringan WiFi. Jika terjadi kesalahan konfigurasi, juga akan ditampilkan seperti gambar. Menggambarkan skenario di mana attacker melakukan penyerangan dengan mengelompokkan target menjadi dua kelompok, yaitu target 1 dan target 2, yang dimana berfungsi ketika target utama atau target 1 tidak melakukan aktivitas, maka penyerangan akan dipindahkan pada target 2. Begitu pula sebaliknya, sehingga attacker dapat merekam suatu aktivitas yang berjalan. Dapat diterangkan bahwa software dapat merekam beberapa aktivitas yang diberi tanda persegi panjang merah, yaitu pada baris 1 sampai dengan 4, sedangkan terjadi komunikasi pesan atau komputer dengan komputer dalam satu jaringan untuk memastikan bahwa masih terhubung dalam satu jaringan, namun tidak terkait oleh pengguna komputer, yang artinya pengguna tidak melakukan komunikasi, namun secara otomatis mesin komputer mengirim sendiri pesan tersebut untuk disebut ACK atau Acknowledgement. Kemudian pada baris terakhir menerangkan bahwa ada salah satu komputer klien yang mengakses akun Google email terekam pada username seperti bayuari76@gmail.com dan passwordnya 12000800076. Bahwa pada baris 1 sampai dengan 13 dalam persegi panjang merah sedang terjadi file sharing antara server dan klien, namun pesan yang terekam transkripsi sehingga penulis tidak dapat mendeskripsikannya. Sedangkan pada baris 14 sampai dengan 17 terdapat dua komputer klien yang sedang melakukan login akun Google Mail dengan username jiban76@gmail.com dan passwordnya 1200080076.
dan akun Yahoo Mail dengan username bayuarinugroho@yahoo.co.id dan passwordnya 120986. Dan mengungkapkan bahwa pada baris 1 sampai dengan 13 dalam persegi panjang merah sedang terjadi file sharing antara server dan klien, namun pesan yang terekam transkripsi sehingga penulis tidak dapat mendeskripsikannya. Sedangkan pada baris 14 sampai dengan 17 terdapat dua komputer klien yang sedang melakukan login akun Google Mail dengan username jiban76@gmail.com dan passwordnya 1200080076 dan akun Yahoo Mail dengan username bayuarinugroho@yahoo.co.id dan passwordnya 120986. Dan perbedaan jaringan internet untuk kantor dan umum menjelaskan bahwa dengan pembedaan IP jaringan, serangan paket sniffing tidak dapat masuk ke dalam jaringan yang lain untuk menyadap lalu lintas data yang berjalan, karena secara sistem paket sniffing berjalan pada dua layer. Setelah semuanya telah dibahas, dapat disimpulkan berdasarkan dari analisis data dan percobaan serangan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem keamanan jaringan LAN yang mencakup jaringan kabel dan nirkabel masih perlu peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya aplikasi Insider mendeteksi keamanan Wi-Fi yang terbuka, penyerangan paket sniffing yang dapat merekam dan menampilkan username dan password dengan menggunakan aplikasi